Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pahlawan kebaikan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Furkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah hadir di sini bareng kita Bang Dosi Alfian. Beliau salah satu dari founder Dosi Smart Speaking ya. Ya, Dosi Smart Speaking, dan beliau juga seorang presenter yang sudah melalang buana di Aceh ya. Alhamdulillah sekali diberikan kesempatan untuk kita untuk berbincang-bincang sambil kita menunggu berbuka puasa. Nah, kenapa Bang Dosi yang kita undang pada hari ini? Kebetulan menarik sekali bahwa beliau ini salah satu coach di public speaking ya. Salah satu coach di public speaking, otomatis ini berbicara tentang bagaimana mendeliver sebuah pesan, bagaimana cara kita berkomunikasi. Dan momentum Ramadan ini kebetulan yang paling banyak aktif masjid itu di bagian ceramah, berdakwah ya, diundang banyak sekali penceramah sehingga komunikasi ini sangat penting. Tetapi ketika kita menyebutkan kata public speaking, ini yang muncul bahwa ini seorang motivator, seorang yang mungkin tidak berbicara tentang masalah keagamaan. Nah, di sini kita ingin melihat sebenarnya public speaking sebenarnya itu apa ya. Sehingga di sini hadirlah Bang Dosi, insya Allah akan kita bedah sampai ke akar-akarnya sehingga kita dapat apa itu public speaking. Mungkin Bang Dosi sebelumnya masyarakat ini belum tahu sebenarnya Bang Dosi ini siapa sih, sosok apa sih ya? Mungkin bisa dijelasin. Saya sesosok manusia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, apa tadi namanya? Pahlawan kebaikan, dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya tentu sangat mensyukuri nikmat Allah ini, kita bisa bertemu. Kalau sama Furkan secara luring ya, luar jaringan. Kalau bersama teman-teman di daring atau dalam jaringan. Tapi semuanya kesempatan ini adalah tidak lain dan tidak bukan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengucapkan alhamdulillah. Dan salawat beserta salam pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga dan para sahabat beliau. Perkenalkan, nama saya Dosi Alfian, bukan? Aktivitas saya sebagai founder Dosi Alfian Smart Speaking, sebuah lembaga komunikasi yang sedang kami bangun. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Kami menginformasikan akan pentingnya komunikasi itu sendiri. Komunikasi secara sederhana adalah proses penyampaian pesan ya. Jadi proses penyampaian pesan tersebut dari sisi arti sangat sederhana, tapi dalam prakteknya ternyata sangat mudah. Iya, sangat detail dan banyak. Lebih sering daripada kita makan. Jadi makan dan minum itu tidak lebih sering daripada komunikasi itu sendiri. Kita sekarang tidak makan dan minum, betul ya? Kita berhenti untuk itu karena puasa, tapi kita berkomunikasi terus. Jadi aktivitas itu jauh lebih sering kita lakukan. Karena itu sangat sering kita lakukan. Mari sama-sama kita melatih komunikasi itu supaya apa yang kita sampaikan benar-benar bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu satu ya. Jadi saya sebagai founder dari lembaga komunikasi tersebut, dan aktivitas saya juga sebagai seorang produser dan manajer di salah satu televisi nasional yang saat sekarang sedang saya emban, dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah kemampuan saya dalam bidang komunikasi itu sendiri. Jadi pendekatan ke saya adalah komunikasi saya ambil dari aktivitas saya sebagai seorang praktisi komunikasi. Kira-kira gitu ya bisa saya jelaskan. Jadi Bang Dosi ini sudah secara profilnya sudah tidak bisa diragukan lagi Bang Dosi ya. Amin. Baik, ya Allah. Ini kita akan coba bedah lagi lebih dalam. Ini berkaitan dengan Ramadan Bang Dosi. Tadi kita singgung bahwa di Ramadan itu ada namanya dakwah. Kalau kita balik lagi ke zamannya Rasulullah, rupanya salah satu sifatnya Rasulullah itu ada namanya tablik, menyampaikan. Nah, dalam perspektif public speaking, otomatis juga dia mendeliver pesan, menyampaikan juga. Nah, kira-kira kalau misalnya menurut Bang Dosi, apa sih yang kesalahan dari masyarakat kita itu tentang public speaking? Ya, seakan mungkin ada yang frame ketika ayo kita latihan public speaking, seakan jadi motivator tentang ekonomi, fisika. Nah, sebenarnya apa sih yang kesalahan-kesalahan yang perlu diruluskan tentang pemahaman masyarakat public speaking itu sendiri? Baik, public speaking ini seperti yang kita tahu sebenarnya adalah salah satu dari bentuk komunikasi. Di komunikasi itu rumah besarnya
Di dalamnya ada komunikasi intrapribadi, komunikasi diri kita dengan diri kita, ada komunikasi antar pribadi, kita berdua ngobrol seperti ini, ada komunikasi publik. Nah, salah satu teknik komunikasi atau bentuk komunikasi dalam publik itu adalah komunikasi public speaking. Public speaking. Nanti ada lagi komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Itu bentuk-bentuk komunikasi sendiri ya. Nah, sekarang kita fokus kepada komunikasi publik. Komunikasi publik berarti adalah upaya untuk penyampaian pesan dari seseorang kepada publik, banyak orang. Nah, dalam prakteknya salah satunya adalah komunikasi public speaking. Nah, public speaking itu berarti upaya penyampaian pesan kepada orang banyak dari satu orang. Itu yang disebut dengan public speaking. Kalau dilihat lagi secara arti, memang public speaking adalah berbicara di depan umum. Satu orang berbicara kepada orang banyak, dia menyampaikan pesan. Pesan apa yang disampaikan itu terserah dia. Oh, gitu. Berarti nggak harus tentang ekonomi, fisika, tapi apa aja. Intinya ketika mendeliver pesan, berarti dia sedang melakukan upaya public speaking. Benar sekali. Jadi apapun praktik yang, apapun tema atau hal-hal yang ingin disampaikan tersebut, ya terserah. Dalam proses dia menyampaikan kepada orang banyak, dan disampaikan oleh satu orang, itu disebut dengan public speaking gitu. Nah, baik itu secara tatap muka seperti ini ya, maupun seperti ini. Nah, ketika saya berbicara, dan kemungkinan kan ada banyak orang yang menonton ini, baik itu ketika live di Facebook misalnya, ataupun pasca produksi di YouTube misalnya, itu kan banyak ditonton. Nah, upaya penyampaian pesan kepada banyak orang tersebut yang disebut dengan public speaking. Tidak hanya sekarang, tidak harus bertemu seperti ini, berbicara di depan kamera dan itu bisa ditonton oleh orang lain nanti juga adalah public speaking menurut saya. Berarti ketika kita mengatakan public speaking, berarti itu adalah sebuah upaya untuk menyampaikan pesan. Apapun topik yang ingin dibicarakan, maka itu termasuk kategori public speaking ya. Ya, betul. Nah, jadi ini kita ingin mengulas lagi tentang public speaking lebih dalam. Rasulullah itu juga menyampaikan banyak pesan. Ya, dia membawa pesan ayat-ayat Al-Quran ya, dan sebagian juga dikategorikan sebagai hadis. Tentunya beliau itu punya tips ataupun trik-trik tersendiri ya, sehingga orang bisa percaya bahwa ini betul-betul firman Tuhan. Nah, kalau dalam konteks kita public speaking sehari-hari, ya mungkin bisa kita mencontohi nilai-nilai Rasulullah. Sebenarnya seorang public speaker itu harus memiliki nilai-nilai apa nih, supaya orang atau audiens itu bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan. Oke, baik. Saya ingin memulai itu dengan salah satu ayat Al-Quran, surat Ali Imran, menyebutkan bahwa kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kamu itu adalah umat terbaik, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. 3 syaratnya. Yang pertama adalah sampaikan sesuatu kebaikan, ya kan? Sampaikan kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan cegahlah orang kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah. 3 hal tersebut menjadikan kita bisa menjadi umat terbaik. Nah, di awal sudah disebutkan menyampaikan sesuatu kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf itu kan mengajak orang kepada kebaikan gitu ya. Mengajak tentu tidak hanya mengajak secara non verbal, tapi juga verbal, ada sesuatu yang kemudian kita sampaikan. Pesan lagi yang kemudian kita sampaikan. Mencegah juga seperti itu, nggak mungkin tiba-tiba kita bendung orang saja, tapi juga kita menyampaikan terlebih dahulu. Langkah preventif yang kemudian kita lakukan atau pencegahan itu tentu dengan upaya penyampaian pesan secara verbal mungkin atau non verbal yang kita lakukan. Nah, upaya-upaya seperti itu adalah komunikasi menurut saya. Jadi basicnya apa? Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa tugas berdakwah atau mengajak orang kepada kebaikan tersebut bukan hanya tugas beberapa orang saja, tapi tugas semua orang secara menyeluruh atau komprehensif ya. Kalau kita menyeluruh bisa mengajak orang, saya rasa insya Allah kita akan menjadi umat terbaik dan dunia ini akan selamat insya Allah dengan izin Allah. Mau memulainya? Ya, jika itu memulainya. Nah, kalau belajar dari Rasulullah SAW, seperti di awal tadi disebutkan oleh Furqan bahwa Rasulullah itu salah satu sifatnya adalah tabligh, punya kemampuan menyampaikan pesan secara baik dan efektif menurut saya. Jadi oleh karena itu, yuk contoh Rasulullah. Belajar komunikasi dan belajar public speaking menurut saya itu adalah mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah melakukannya, para sahabat juga melakukannya, para ulama juga melakukannya. Nah, sekarang kita tinggal memberikan peran kita dengan kemampuan public speaking atau kemampuan komunikasi tersebut untuk terus berdakwah. Kalau perkataan baik itu banyak, insya Allah dunia ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.
Berarti memang bisa kita ambil kesimpulan jika kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik, kita harus mencontoh Rasulullah. Jadi dari segi perbuatannya kita juga harus mencerminkan apa yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita ucapkan itu juga sejalur dengan apa yang kita lakukan. Betul, jadi sekali. itu untuk membangun trust di audiens ataupun di publik kita. Betul sekali. Sama juga nggak mungkin orang belum kaya tapi menceramahi orang untuk menjadi kaya gitu. Jadi dia tidak tahu tips-tipsnya, tapi dengan kita memulai diri sendiri, kita sampaikan kepada umat, mungkin umat ini akan tumbuh trust yang sangat besar. Kalau boleh saya sampaikan salah satu teori dalam public speaking itu adalah mengenal 3V. Oh, 3V. Ya, 3V. Vokal, visual, verbal. Verbal, vokal, visual. Ya, verbal itu apa yang disampaikan dan apa yang ditulis. Itu itu secara verbal. Vokal apa yang disuarakan, suara kita yang disuarakan ya. Jadi materi kita itu disebut dengan verbal. Apa yang kemudian kita suarakan itu disebut dengan vokal. Kemudian ada visual, apapun yang tampil dari diri kita. Nah, dalam penelitiannya memang verbal itu hanya pengaruh sekitar 7-10%. Ya, verbal ya, materi yang kita sampaikan. Misalnya selebaran, himbauan-himbauan di baliho dan segala macam. Itu ya efektifnya cuma 10% maksimal. Kemudian dengan kita suarakan, itu akan lebih efektif sekitar 30%. 30% akan lebih efektif ketika kita suarakan. Ternyata apa yang paling berpengaruh dari dakwah atau sesuatu kebaikan yang kemudian kita sampaikan? Visual. Iya, dakwah bilhal kalau dalam teknik dakwah. Apapun yang kita pancarkan dari diri kita sendiri, apa yang kita lakukan. Kalau ditanya bagaimana supaya orang bisa yakin, lakukan itu. Insya Allah itu akan lebih efektif ketika Anda sampaikan. Anda mengerjakan apa yang Anda kerjakan, ya. Jangan dikatakan apa yang tidak dikerjakan. Dalam Al-Quran juga dilarang seperti itu, ya. Jadi upayakanlah mengerjakannya dan kemudian sampaikanlah kebaikan tersebut. Insya Allah secara komunikasi itu akan lebih efektif. Berarti memang betul-betul kita harus menghayati dan melakukannya sendiri, ya. Betul. Mungkin ini saya teringat juga salah satu teori menyambung ini. Yaitu ketika kita melakukan maka vibrasinya kita makin kuat, ya. Jadi secara tidak langsung orang bakal tertarik, ya. Betul. Tertarik, sehingga apa yang Bang Dosi sampaikan itu sangat betul sekali. Lanjut nih Bang Dosi, ketika bulan Ramadan nih Bang Dosi, kan nilai-nilai kebaikan pasti harus dimaksimalkan. Pahala itu sudah tentu Allah melipat gandakannya. Hal yang bisa kita lakukan dari segi public speaking, karena yang tadi Bang Dosi sampaikan, umat ini pasti akan kuat. Begitu semua orang mau public speaking, ya. Mulai dari melakukan hal yang kecil, terus dia juga mau berdakwah ataupun mengajak teman-temannya. Nah, hal yang paling bisa dilakukan selama Ramadan ini, ya. Contoh public speaking paling kecil saya yang bisa dilakukan teman-teman ataupun saudara kita di bulan Ramadan ini apa mungkin? Ya, contoh kecil. Ya. Kalau komunikasi lebih banyak, ya. Kalau public speaking ya menurut saya jika ada kesempatan dakwah tersebut sebenarnya kalau bisa ada sesi bertanyanya gitu, ya. Jangan satu arah. Biasanya kan satu arah, ya. Jadi kita sampaikan ceramah kemudian selesai. Maunya ada kesempatan-kesempatan juga untuk bisa bertanya, karena bagi teman-teman yang mungkin masih takut untuk berlatih public speaking atau memulai public speaking, langkah yang bisa dilakukan adalah antusias bertanya. Nah, bertanya juga akan menambah kemampuan public speaking. Ya, jadi ada kesempatan. Kadang orang kalau berdiri latihan langsung di tempat ceramah di musolanya misalnya, itu kan suatu yang besar gitu. Perlu energi yang besar sekali. Biasanya kalau ngumpulin energi yang seperti itu akhirnya nggak jadi gitu, ya. Bagusnya itu ada kesempatan-kesempatan untuk bertanya. Nah, di kesempatan bertanya itu bisa dilakukan. Bisa ditambah jam terbangnya dengan bertanya tersebut. Tapi juga secara komunikasi saya pikir kita harus terus melatihnya. Ya, komunikasi ini kan luas, ya. Jadi mulailah dengan lebih banyak berbicara baik. Karena kan Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi berkata baiklah kata Rasulullah, atau diam saja. Nah, selama kita di bulan Ramadan ini perbanyaklah berkata baik. Ya, diam itu kapan? Ketika kita tidak mampu membendung kata buruk gitu, ya. Jadi lebih baik diam. Berarti inilah ya, harus coba kalau orang sekarang mikir selama Ramadan kita harus banyak diam diri. Tapi kalau kita ambil konsep tadi, sebenarnya kita harus banyak
menyampaikan kebaikan, berkata yang baik. Iya, berkata baik. Berarti diam itu adalah opsi terakhir sebenarnya. Iya, betul. Kalau ada sesuatu yang bisa disampaikan sesuai dengan pengetahuan kita ya silakan disampaikan, jangan diam saja. Kalau belajar dari maraknya konten-konten negatif di media sosial saat sekarang ini, kalau kita lihat ya salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya konten positif. Nah, kalau dibandingkan konten negatif, lebih banyak konten negatif daripada konten positif ya. Karena banyak itu, ya kira orang tidak punya pilihan lain. Algoritma artificial intelligence dari aplikasi tersebut juga akan membaca bahwa konten-konten yang tidak manfaat tidak manfaat mungkin lebih banyak daripada yang positif. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, yuk bicara baik lebih banyak gitu, supaya orang lebih banyak mendengarkan kata baik tersebut gitu. Itu yang lebih penting. Jadi, harus kita mulai untuk berkata baik ya di bulan Ramadan ini. Itu salah satu upaya untuk public speaking juga ya. Dan itu hal yang paling mudah untuk kita lakukan. Nah, sebelumnya kita mau menutup perjumpaan ini kan, ada yang ada yang menarik sebenarnya. Ini sengaja saya tanyakan di akhir acara. Jadi Bang Dosi kan tadi coach di Dosi Smart Speaking ya. Di bulan Ramadan ini sebenarnya untuk mempersiapkan banyak kader itu apa yang coba Bang Dosi ramu di Dosi Smart Speaking khusus di bulan Ramadan mungkin. Oke, di bulan Ramadan ini kita alhamdulillah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan kolaborasi ya. Kegiatan kolaborasi, pemberian informasi tentang pentingnya komunikasi dan upaya-upaya untuk latihan juga di kesempatan-kesempatan tersebut. Jadi dengan beberapa instansi saya memberikan materi juga, kita juga berkolaborasi dengan beberapa lembaga untuk penyampaian informasi tidak hanya tentang komunikasi secara publik, komunikasi public speaking antar pribadi, maupun motivasi-motivasi untuk membangun komunikasi dalam keluarga, itu juga kita lakukan. Tentunya juga program latihan public speaking seperti ngopi juga kita lakukan juga di bulan suci Ramadan ini, menjadi momen bagi kita untuk terus berlatih tentang komunikasi itu. Di samping itu juga bersama teman-teman muda yang lain juga kita terus memotivasi ya, saling menginspirasi lah. Kenapa seperti itu? Karena komunikasi ini soal kepercayaan diri. Ada orang punya materi bagus, banyak, cuman kepercayaan diri untuk berbicara tidak berani menyampaikan. Masih ragu ini salah atau benar ya? Iya betul, akhirnya tidak berani untuk memulainya. Nah, akhirnya apa? Ya orang nggak tahu itu emas gitu. Bersuara dong, supaya kilauannya terlihat. Tahu bahwa itu penting, bahwa itu bermanfaat. Speak up ya, ngomong. Jangan mungkin terlalu lama juga dengan mindset bahwa mending diam aja deh. Diam itu emas. Diam itu emas. Menurut saya nggak gitu juga. Emas harus bicara gitu masalahnya. Ya kan? Emas kalau nggak ada kokoro orang nggak bakal beli. Nggak tahu, takutnya emas palsu lagi kan. Iya betul. Emas saja harus dikomunikasikan supaya tahu bahwa ini berharga. Iya betul. Baik. Baik kepada pahlawan kebaikan semua ya. Kita akan menutup perjumpaan ini, tapi sebelumnya kita dari Asar Humanity setiap hari membuka donasi untuk berbagi takjil ya, ataupun kita juga di akhir bulan akan berbagi paket Ramadan kepada banyak penerima di Aceh. Nah untuk itu pahlawan kebaikan semua bisa menghubungi kami di 0821 2222 4204 ataupun langsung DM di Instagram kami Asar Humanity _Aceh. Mungkin sekian percobaan kita Bang Dosi. Terima kasih telah menghadiri di sini ya, telah berbagi kepada kita. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.